Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan elmekteknologi.com. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan image classification menggunakan algoritma YOLO pada part ke-6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari argumen yang ada di YOLO sehingga kita bisa melakukan editing sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial lanjutan dari series tutorial YOLO V5. Oke, terakhir kita sudah belajar gimana cara instalasi dan gimana cara run. Mungkin selanjutnya sebelumnya kita akan coba ulas lagi ya. Oke, di sini saya sudah punya satu folder berisi YOLO V5. Ini sudah saya dapatkan dari Git dan sudah terinstall semua dependensinya. Kemarin kita belajar gimana cara ngerunnya. Oke, ini kita akan ulangi sedikit ya. Caranya kita bisa run lewat command prompt atau bisa lewat IDE atau bisa juga lewat text editor. Oke, misalkan kita run pakai command prompt. Yang pertama kita buka command promptnya, kemudian diarahkan ke direktorinya. Oke. Caranya cukup mudah, bisa diklik di bagian sini, terus kemudian ketik cmd. Nah, nanti akan langsung muncul di sini direktorinya. Kemudian bisa juga buka cmd dari sini, command prompt, tapi kita perlu masuk ke direktori ini. Dimana kita perlu seperti ini, kemudian masuk lagi ke folder tutorial seperti itu. Yang mana intinya sama aja. Yang pasti kita harus masuk ke direktorinya seperti ini. Kita masuk lagi ke directory atau folder YOLO V5, kemudian kita ketik Python, kemudian kita run detect.py. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita cek hasilnya dulu di folder run detect, terus kemudian exp. Nah, di sini adalah hasilnya. Oke, nah kemudian beberapa cara yang lain adalah dari IDE. Kemudian dari IDE ini bisa kita ketik Python, kemudian IDE, Python. Kita cek Pythonnya ini versi yang 3.9. Kita bisa buka di Python IDE. Nah, di sini kita bisa open file, kita arahkan ke file. Kita bisa buka di tadi tutorial, kemudian folder YOLO, kemudian detect.py, kemudian ini bisa kita run. Oke, sudah selesai. Dan kita cek hasilnya di exp2. Oke, kurang lebih sama. Nah, di IDE-nya yang disediakan oleh Python itu bisa sekaligus kita edit juga, tapi dengan tampilan yang seperti ini. Oke, untuk cara yang lain kita bisa pakai text editor atau IDE yang lain, misalkan Text atau Visual Studio. Tapi kali ini
kita akan coba pakai pakai Sublime Text. Oke, di sini kita bisa buka Sublime Text-nya, kemudian kita open folder. Terserah bisa open file, open folder. Ini saya lebih nyaman pakai open folder karena bisa melihat satu folder langsung. Oke, kita arahkan ke foldernya. Ini select folder. Nah, di sini kita bisa lihat semua folder. Oke, kemudian kita klik yang detect.py, kemudian kita run-nya menggunakan Ctrl B atau Tools Build. Nah, sudah masuk ke EXP3. Coba kita cek di hasilnya, muncul EXP3 kurang lebih sama. Oke, jadi pertama kita sudah cara run dulu, atau lebih tepatnya cara run dulu menggunakan 3 cara tadi ya. Yang pertama adalah menggunakan cmd, yang kedua Python IDE ini, dan yang ketiga adalah kita pakai Sublime Text. Jadi teman-teman bisa nyoba dengan cara atau media yang lainnya, menggunakan misalkan VS Code atau yang lain. Oke, kemudian sedikit penjelasan tentang argumen dari YOLO-V. Oke, jadi teman-teman bisa cek di codingannya. Ini saya push dulu, kemudian kita buka di codingan detect.py nya. Di sini kita punya beberapa hal ya. Kita langsung loncat ke bagian sini, yang mana ini adalah argumen-argumen yang dibutuhkan untuk run, yang nantinya ini bakal dipanggil di sini. Oke, sebelum itu kita jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah wait. Ini adalah model path or Python URL. Ini adalah file modelnya, file modelnya. Jadi gini, kita pakai YOLO V5S, model yang sudah di training oleh pihak YOLO-nya sendiri, oleh Ultralytic ya. Jadi kita tinggal pakai, yang mana di sini kita bisa mendeteksi sebanyak kurang lebih berapa ini? 79 atau 80 objek, mulai dari person, bicycle, car, motorcycle, airplane, dan seterusnya. Oke, jadi kita menggunakan model yang sudah disediakan oleh kita tinggal mengambil. Teman-teman nanti kedepannya bisa training sendiri, kemudian hasil trainingnya di import di sini, kemudian dipanggil di sini. Kemudian source ini adalah directory atau inputan yang akan kita olah. Di sini adalah data image. Coba kita cek data kemudian image. Nah, di sini ada dua buah gambar. Dua buah gambar ini yang akan diolah menggunakan YOLO, sehingga hasilnya yang ada di runs detect.exp ya hasil dari dua gambar ini. Oke. Kemudian data ini adalah datasetnya. Datasetnya ini kita pakai Coco 128. Coco 128. Nah, kurang lebih sama kayak yang saya perlihatkan tadi. Jadi di model ini sudah tersedia beberapa atau banyak objek yang bisa dideteksi. Kemudian ini nanti bisa diganti sesuai dengan dataset custom yang
teman-teman gunakan. Misalkan untuk mendeteksi deteksi masker, misalkan. Di sini nanti isinya ya masker dan misalkan helm. Oke, kemudian ini adalah image size IMGSZ. Ini adalah ukuran untuk inference. Nah, ini digunakan ketika, jadi kalau teman-teman belajar secara lebih dalam tentang YOLO V5, tentang arsitekturnya, kemudian tahapan-tahapannya, maka akan ketemu yang namanya image size, yang mana ini digunakan untuk proses CNN-nya. Jadi mungkin kita butuh satu video lagi membahas tentang alur dan algoritma dari ini. Intinya ini adalah ukuran yang digunakan untuk pemrosesan pada CNN, dimana CNN ini adalah base dari YOLO. Oke, kemudian conf_thresh. Nah, ini adalah confidence threshold. Confidence threshold ini adalah nilai threshold atau batas yang digunakan untuk menilai seberapa yakin sistem atau YOLO ini mendeteksi sebuah objek. Contoh, di sini kita punya data yang sudah tahu. Nah, di sini ada tulisannya bus 0,85, person 0,85, person 0,87, person 0,53, person 0,9. Nah, bus person ini adalah labelnya atau yang objek yang dideteksi. Kemudian angka di belakangnya ini adalah confidence atau seberapa yakin YOLO ini mendeteksi bahwa dia itu bus. Contoh ini bus 0,85. Artinya sebanyak 85% YOLO itu yakin bahwa objek ini adalah bus. Oke. Begitu juga dengan person di sini. Ini tertulis person 0,85. Jadi YOLO mendeteksi bahwa ini itu person atau orang dengan keyakinan sebanyak 85%. Oke, batasnya ini 1 ya. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin yakin. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, fungsinya confidence threshold adalah ketika confidence-nya ini kurang dari confidence threshold, di sini 0,25, maka dianggap tidak ada. Oke, contoh. Nah, di sini pi dasi, di sini ada dua, yang satu 0,86, yang satu 0,26. Artinya yang sebelah kiri ini dia mendeteksi bahwa ini itu dasi dengan keyakinan 68%. 68% yakin kalau ini itu dasi. Sedangkan yang kanan itu dia agak sedikit ragu sistem ini YOLO-nya. Tapi keraguannya itu terukur ya dan dapat dilihat secara matematis dan numerik. Di sini dia mendeteksi bahwa ini tuh dasi, pi, tapi dengan nilai confidence-nya 0,26 atau 25%. Karena nilai confidence-nya lebih dari 0,25, lebih dari ini, maka tetap dianggap objek. Contoh misalkan ini saya coba langsung ya. Oke, di sini saya mau nyoba Python detect, kemudian saya mau coba ubah confidence threshold-nya. Apa yang terjadi? Misalkan saya buat 0,5. Artinya confidence threshold-nya 0,5. Jika objek yang terdeteksi dengan nilai confidence atau nilai kepercayaan dirinya itu lebih dari 0,5, maka dianggap. Kalau di bawahnya, maka tidak dianggap. Oke, tadi kita punya apa tadi? Kita punya pi 0,26. Harusnya setelah nilai confidence threshold-nya itu saya naikkan, maka dia ini tidak akan dianggap objek. Di sini aman ya. Oh, ini 0,53. Oke, coba kita run. Nah, ini ada error. Errornya apa? Di sini saya salah argumen. Di sini tertulis unrecognized argument.
conf trace. Nah, kita bisa cek argumen yang kita maksud itu mana. Nah, ini nih harusnya conf trace pakai tanda ini, bukan tanda underscore. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini yang terdeteksi TAI cuma satu. Oke, kita lihat lagi lah. Di sini tersimpan di EXP4. Kita buka EXP4. Kita buka bus, masih sama karena masing-masing lebih dari 0,5 ya, masih sama dengan sebelumnya. Yang kedua, nah, person 0,67, person 0,88, TAI 0,68 masih dianggap objek karena nilai confidence-nya di atas dari threshold. Nah, sedangkan yang TAI yang di sini, dasi yang di sini, karena confidence threshold-nya itu 0,26, yang mana itu di bawah dari yang sudah kita set, yang sudah kita setting ini, maka tidak dianggap. Oke. Nah, confidence threshold ini kita bisa gunakan atau kita bisa adjust itu untuk mengurangi nilai error. Jadi ketika kita sudah melakukan training, kemudian model yang kita gunakan kok ternyata sering mendeteksi benda-benda lain itu sebagai objek kita, maka kita bisa naikkan confidence threshold-nya ini. Misalkan kita punya sistem atau model YOLO itu untuk mendeteksi masker. Misalkan kita sudah training, kita sudah dapat modelnya, ternyata ketika kita coba, ternyata nggak cuma masker yang terdeteksi. Ternyata benda lain terdeteksi, misalkan lanyard atau kartu ID card gitu. Itu terdeteksi masker juga. Nah, di situ kita lihat nilai confidence-nya ternyata lebih rendah daripada masker beneran. Misalkan masker beneran ya confidence-nya 0,9, 0,8. Ternyata yang objek lain yang terdeteksi sebagai masker itu confidence threshold-nya itu rendah. Nah, makanya kita bisa otak-atik confidence threshold-nya ini supaya lebih tinggi biar objek-objek lain yang ikut terdeteksi itu menjadi tidak dianggap. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk IOU phrase. IOU. Kita akan sedikit membahas tentang IOU. Apa itu IOU? IOU. YOLO. Oke. IOU adalah singkatan dari Union of intersect over union. Intersect over union. Oke, kita bisa image. Oke, aduh kecil. Mana ya? Bisa kita jadikan contoh. Tunggu dulu. Ini aja wis. Oke, nah ini kita bisa. Nah, IOU adalah intersect over union. Jadi intersect atau perpotongan. Perpotongan ya. Bentar. Di sini intersection over union. Jadi perpotongan terhadap gabungan. Gampangnya seperti itu. Jadi di sini ada rumusnya, area of overlap
dibagi dengan area of union. Jadi didapatlah nilai IOU. Nah, IOU itu secara praktis itu apa sih gitu? Misalkan dalam satu buah objek ini, yang mana kita kalau ngelihat objek pelang stop ini cuma satu kan ya, tapi ada kalanya sistem itu ada sedikit ketidaksesuaian sehingga mendeteksi objek yang satu ini sebagai dua objek, jadi double gitu. Ini kalau kita cuma membuat sistem pendeteksian sih oke-oke aja ya, tapi kalau kita sudah masuk ke sistem perhitungan, menghitung objek dan lain-lain, itu menjadi sedikit masalah karena akan merusak perhitungannya gitu. Jadi objek yang aslinya satu terbaca dua. Nah, gimana cara menanggulanginya? Oke, jadi ini adalah satu objek dan dia itu terdeteksi sebagai dua objek yang saling bertumpukan. Nah, gimana YOLO ini bisa mendeteksi dua objek ini menjadi satu objek? Dengan cara menghitung intersect over union atau IOU. Oke. Jadi IOU ini dia akan bernilai mendekati satu apabila dua area ini semakin dekat. Dua area ini semakin dekat. Contoh, Oke. Saya perlu memvisualisasikan supaya lebih mudah untuk dimengerti. Untuk IOU. Oke. Misalkan kita punya objek segitiga, objek bintang lah ya. Objek bintang ini, terus kita berhasil mendeteksinya. Kita berhasil mendeteksi bintang ini. Oh, dia terdeteksi nih. Kita punya bounding box-nya. Nah, kemudian ternyata kita juga punya sistem kita mendeteksi objek juga gitu. Jadi satu objek real terdeteksi dua objek. Oke, seperti ini. Nah, di sini ini kita bisa menghitung IOU atau intersect over union dengan cara area intersect atau area overlap dibagi dengan union. Jadi kita bisa menghitung area ini dibagi dengan area fullnya. Ini ditambah dengan jadi area ini dibagi dengan area ini. Anggaplah kita dapat angka sebanyak 0,67 misalkan. 0,67 untuk area ini. Bagaimana kalau objeknya ini, pendeteksiannya ini terdeteksi dua objek tapi dengan posisi yang lebih mendekati sini. Ini kan berbeda kan? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini. Ketika di sini kita bisa hitung IOU-nya. Ini gampangannya aja ya teman-teman ya. Di
area overlapnya atau intersectnya itu sekian dibandingkan dengan area unionnya itu sekian. Yang mana ketika kita bandingkan ini dengan ini, kita bagi, maka hasilnya kira-kira itu akan segini. Karena pembagi dan pembilangnya itu mendekati, maka hasilnya akan lebih besar. Jadi teman-teman, ini kan areanya lebih kecil banget kan daripada yang ini. Yang tambah ini sama ini mendekati. Oke teman-teman, bagi yang males hitung ya, ini misalkan anggaplah ini areanya 200. Oke, 200. Terus kemudian dibagi. Kan ini area intersectnya, area unionnya misalkan 500. Jadi berapa nih? 200 dibagi 500, 0,4, bener ya? 0,4. Dibandingkan dengan ini, misalkan. Ini dengan, tapi dia ini mendekati penyebutnya, misalkan. Nah, maka ini yang lebih besar kan ya, daripada. Jadi yang kanan itu lebih besar daripada yang kiri. Ketika pembilang dan penyebut itu mendekati atau mirip, maka dia itu lebih besar daripada yang pembilang sama penyebutnya itu lebih beda. Paham ya? Artinya IOU yang letak objeknya itu berdekatan sama yang agak berjauhan ini, IOU-nya lebih besar yang berdekatan. Oke. Nah, fungsi dari IOU threshold adalah untuk membatasi area yang bisa kita anggap sebagai satu objek atau dua objek. Contoh, di sini IOU-nya adalah 0,45 ya, 0,45. Jadi di sini 0,45. Nah, kalau thresholdnya ini adalah 0,45, maka yang di atasnya seperti 0,67, 95 ini akan terdeteksi sebagai satu objek. Jadi kita punya ini dijadikan satu objek sendiri. Jadi dijadikan satu. Nah, jadi kalau ada satu objek yang dia itu terdeteksi dua objek atau lebih yang saling berhimpitan, maka dihitung IOU. Jika IOU-nya itu melebihi dari threshold, maka dia dianggap masih berdekatan dan dianggap satu objek. Oke, paham ya? Ini kan ketemunya 0,7, 0,97 misalkan. Berarti dia di atas 0,45, artinya di atas threshold dia dianggap satu objek. Jadi dua objek ini kita hilangkan, kita anggap satu objek. Nah, kalau misalkan kita geser ke sini. Kalau misalkan ternyata kok terdeteksinya di sini nih, misalkan. Atau gini lah. Nah, terus kemudian kita hitung area overlap sama area unionnya. Stop.
Nah, jadi ketemu area overlap atau intersect-nya dan area union-nya. Oke, di sini. Nah, terus kemudian kita hitung IOU-nya. Area yang ini dibagi dengan area yang ini. Nah, kalau kita pakai logika yang ini tadi, ini kan beda banget kan antara pembilang sama penyebutnya. Artinya ini tuh kecil. Anggaplah ini misalkan 0,17 misalkan. Nah, ini adalah enggak nilai IOU-nya kurang dari thresholdnya, maka ini akan dibiarkan, tidak diganggu. Kenapa kok tidak digabung? Karena nilai IOU-nya di bawah threshold. Jadi gini teman-teman, ini kan kasus ketika satu objek terdeteksi dua objek ya. Kita coba kasus yang lain, misalkan ini memang beneran dua objek. Misalkan ini nih beneran dua objek seperti ini, yang mana itu kebetulan aja kedua objek ini berdempetan seperti ini. Nah, ini tetap dihitung IOU juga, yang mana kalau kita bisa mikir dengan cepat, maka ini area ini dibagi dengan area yang luas ini, maka yang pasti nilai IOU-nya pasti kecil kan, 0,1, 0,2 gitu. Yang mana kalau thresholdnya ini 0,45, maka tidak dianggap ini adalah satu objek yang sama. Paham ya? Anggaplah ini dapatnya IOU-nya misalkan 0,12 lah misalkan. Kalau kita lihat, thresholdnya 0,45 di bawahnya, berarti kita nggak gabungin. Tapi kalau misalkan thresholdnya ini kita ganti jadi 0,05, maka ini akan terdeteksi bahwa dia ini satu objek yang sama yang berhimpitan, maka langsung dianggap jadi satu objek yang sama. Jadi gabung. Nah, itu teman-teman ya. Jadi IOU itu adalah nilai yang kita gunakan untuk melihat seberapa berimpitan dua objek yang terdeteksi. Dua objek yang terdeteksi ini bisa jadi memang beneran ada objeknya, atau sistem yang salah mendeteksi objek. Nah, ini kan kita sudah bahas. Perlu yang adanya threshold IOU supaya bisa kita gunakan apakah dua objek yang terdeteksi ini beneran dua objek atau ternyata satu objek yang terdeteksi banyak, dengan cara membandingkan nilai IOU-nya dengan threshold. Jika lebih tinggi daripada threshold, maka dianggap bahwa beberapa objek itu adalah satu objek yang berimpitan. Kalau misalkan di bawahnya seperti ini, maka tidak dianggap dan tidak dijadikan satu, dibiarkan jadi dua objek yang kurang lebih sama. Tidak usah ya. Ini 0,45. Ini berlaku pada label yang teman-teman ya, berlaku pada label yang sama gitu. Maksudnya ini kan tie ke person gitu. Ini dihitung IOU enggak karena berbeda objek gitu, person sama tie. Kalau misalkan person sama person kayak yang di sini, nah ini kan satu person dengan person yang lain. Nah, ini dihitung IOU-nya. Tapi karena IOU dari kedua person ini lebih kecil daripada threshold, maka tidak dianggap satu objek.
Kita coba ya. Kita coba utak-utik ya. Confidence threshold. Nah, kita coba IOU threshold. IOU, nah, kita coba kecilkan sekali sampai 0,1. Nah, ini masih terdeteksi ya. Jadi ini lebih kecil daripada 0,1. Tapi kurang lebih pemahamannya seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini kita nggak ditampilkan seperti confidence gitu. Jadi kita agak sulit untuk menerka-nerka seberapa banyak nilai IOU-nya. Tapi kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan ini kita utak-atik, maka akan mempengaruhi pendeteksian dari masing-masing objek. Apakah objek ini dianggap satu objek atau dua objek yang kebetulan posisinya berimpaktan. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah kita nyampe di IOU threshold. Kemudian kita membahas max detection. Max detection ini adalah maximum detection per image gitu. Jadi dalam satu objek itu YOLO akan mendeteksi sebanyak mungkin objek dengan batasan 1000. Misalkan di dalam objek itu, di dalam image itu ada misalkan 1200 objek. Dengan adanya max depth ini, maka YOLO akan menghentikan prosesnya ketika objeknya itu sudah mencapai maksimal atau 1000. Sehingga prosesnya itu nggak terlalu memakan resource, waktu dan seterusnya. Oke, kemudian device. Device ini adalah kita menggunakan device yang seperti apa? Contoh, di sini ini kita bisa tulis CPU atau index seperti ini. Kalau kita menggunakan laptop atau PC yang menggunakan CPU atau tanpa GPU, tanpa Nvidia dan seterusnya itu, maka kita tulis di sini CPU. Ini CPU. Atau ketika kita punya GPU yang sudah terinstall driver dan seterusnya, maka kita bisa tulis di sini 0 atau 1. 0 itu indeks kalau kita punya satu GPU dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini ada view image false, artinya ketika kita melakukan pendeteksian itu gambarnya tidak pop up atau tidak view atau tidak ditunjukkan secara real time karena nilainya false. Kemudian save txt itu adalah argumen untuk menyimpan data label dan areanya. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan misalkan save txt. Save txt 1 ya, 1 atau false atau true. Tidak usah dikasih. Nah, ketika save txt itu kita kasih, maka dia akan menyimpan labels. Apa itu labels? Kita lihat ya di EXP6. EXP6 di sini ada labels juga. Selain dua gambar hasilnya, di sini ada juga label berupa txt dan ini. Isinya apa? Nah, isinya di sini ada beberapa angka. Di sini adalah pertama adalah indeks dari objeknya. Ini ada 0, 5, 0, 0, 0. Apa maksudnya? Nah, ini adalah indeks dari objek yang kita deteksi. Maksudnya adalah kita bisa lihat di data. Kita kan tadi pakai data Coco ya, 128 ya. Di sini ada indeksnya 0. Di sini.
Jadi di sini ya. Di sini ada 0. 0 artinya apa? 0 artinya persen. Terus di sini ada apa? 5. 5 artinya apa? Oh, ternyata itu adalah bus. Oke. Kemudian ini ada 000 artinya persen. Kemudian ini, ini 27. Apa 27? 27 apa? 27 itu adalah otai atau dasi. 0 itu first. Jadi YOLO itu pendeteksiannya, outputnya itu adalah berupa indeks. Indeks. Itu bukan nama, misalkan ini Tai, itu bukan. Karena dia menggunakan indeks. Makanya teman-teman ketika training itu kita harus konsisten dengan data ini. Misalkan kita mau bikin deteksi misalkan APD gitu. Misalkan di sini masker, terus satu itu helm, kemudian 2 itu glove. Nah, ketika training ini nggak boleh ketukar, nggak boleh tertukar. Jadi misalkan hari ini saya training dengan urutan seperti ini, kemudian besok saya urutannya beda gitu. Helm di nomor 0 atau di indeks 0, kemudian masker di indeks 1. Nah, ini jadi rancu, nggak boleh, karena output dari YOLO itu berupa indeks 010, itu bukan teks label, sehingga mengharuskan kita ketika coding, ketika training itu harus benar-benar konsisten dari training pertama, training kedua, atau training ketiga, dan seterusnya. Ini harus konsisten. 0 itu masker ya 0 masker, 1 helm ya seterusnya 1 itu helm, dan seterusnya. Oke. Oh, ini terlalu banyak ya guys. Kita pilih aja, kurang lebih yang save ini ya, kurang lebih kalau save txt tadi ya, menyimpan hasil deteksinya. Oh ya, ini belum kita bahas. Terus yang ini ada 4 angka ini. 4 angka ini apa? 4 angka ini adalah nilai koordinat dari pendeteksiannya. Contoh bus, ini bus ya, bus. Misalkan yang bus ini 0,5, 0,5, 0,4, 0,9, 0,5. Nah, di sini dia itu akan mendeteksi titik di sini, guys. Titik di sini dan titik di akhir. Nah, titiknya itu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan pixel, tapi berdasarkan apa namanya? Ini perbandingan. Jadi misalkan nggak peduli berapa banyak pixelnya ya. Misalkan anggaplah lebarnya ini misalkan 360 misalkan ini posisi X-nya ini misalkan di 100 gitu. Nah, tertulisnya di sini adalah 100/360, berarti berapa? 360 berarti 0,3 sekian gitu. Nah, tertulisnya di sini 0,3. Kemudian Y-nya dari atas ke bawah. Ya sama. Di sini ternyata di sini posisi Y-nya di pixel 200 dengan maksimalnya ini 640. Berarti 200 dibagi 640. Berarti 0,3 juga, 0,3 sekian. Nah, maka di sini tertulis 0,3 sekian. Kemudian yang X, yang ending. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah titik XY di sini, pojok kiri atas sama pojok kiri bawah. Seperti itu. Kurang lebih ya. Terus kemudian
save format. Nah, ini save boxes coordinate in YOLO format atau Pascal format dan seterusnya. Nah, ini kalau 0 itu untuk YOLO, kalau 1 untuk Pascal. Nah, jadi pemformatan ini itu adalah format YOLO, teman-teman. Jadi ada format lain yang namanya Pascal. Jadi menggunakan, saya kurang tahu ya. Tapi kalau YOLO itu berdasarkan kayak perbandingan gitu. Maksimalnya berapa? Nilainya ini maksimal ini 1. Kalau mendekati 1 berarti dia di pojok gitu. Untuk. Oke, nah ini kita pakai format YOLO. Kemudian save CSV. Nah, ini sama kayak save tadi juga, tapi dalam bentuk TXT atau CSV. Kemudian save confidence. Nah, ini untuk nge-save confidence-nya. Jadi di sini nanti ada confidence-nya juga. Kemudian save crop. Jadi nanti akan nge-crop. Jadi ini gambar ya, gambar apa namanya? Gambar mentahan. Terus ini terdeteksi bus. Nah, ini kalau kita aktifkan save crop, nanti akan muncul di sini akan tercrop. Oke lah, dicoba lah. Save crop. Ini teman-teman bisa explore sendiri ya. Ini terlalu banyak harusnya. Oke. Di EXP7, nah di sini kita punya crops. Nah, di crops ini kita punya beberapa folder lagi menyesuaikan dengan objek yang terdeteksi. Di sini ada bus, ada 1, nah kan tercrop busnya sendiri. Kemudian person. Di sini ada ini person, tangannya doang. Ini person, ini person, ini person, ini person, ini person. Kemudian ada tie atau dasi di sini. Ini kedeteksi dasi, ini kedeteksi dasi. Jadi kita crop tiap objeknya. Nah, semua save ini fungsinya apa? Fungsinya kita bisa gunakan untuk apa ya? Saya ngasih istilah inverse training gitu. Jadi gini teman-teman, training itu kan untuk mendapatkan model. Training itu tujuannya adalah untuk mendapatkan model yang bagus. Nah, untuk mendapatkan model yang bagus itu salah satunya adalah menggunakan dataset yang bagus juga. Nah, dataset yang bagus itu syaratnya apa? Yang pertama adalah unique. Jadi kita bisa unique dan kemudian secara kuantitatif itu banyak. Unique artinya kita udah nyediain dataset ya yang berbeda masing-masingnya. Jadi nggak boleh sama gitu, hasil kopas dan lain-lain. Kemudian banyak itu artinya secara kuantitatif itu tinggi gitu. Jadi kayak misalkan 1000, 2000 gitu. Itu hitungannya masih lumayan sedikit ya dibandingkan AI yang zaman sekarang. Datasetnya bisa lebih dari ribuan itu, mungkin jutaan. Oke. Nah, ketika kita training, anggaplah kita punya dataset ya. Dataset ini misalkan 2000. Terus kemudian yang mempengaruhi training yang bagus itu adalah misalkan EPO. EPO itu adalah seberapa banyak perulangan ketika kita training. Anggap lagi nih, kita mau lari maraton, terus kita latihan. Seberapa banyak kita latihan itu akan menentukan performa kita ketika maraton. Kalau kita sering lari, terus kemudian kita jaga makanan, jaga pola tidur dan seterusnya, kita sering melakukan itu, lebih banyak keseringan itu, maka stamina kita akan kuat di hari H maraton. Kalau kita latihannya cuma sehari 2 hari, itu cuma seminggu doang, maka badan kita pasti drop dan gak bakal sampai finish ketika di maraton itu. Artinya sama kayak training YOLO, EPO itu semakin banyak nilainya, itu semakin banyak jumlahnya, semakin bagus itu. Misalkan kita mau
EPO 1000 nih. Jadi training yang dilakukan itu sebanyak 1000 kali gitu. Jadi dari dataset 2000 ini diolah menggunakan CNN sampai selesai. 2000 data itu diolah, dapat 1 EPO. Kemudian diulang lagi di gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 sampai gambar 2000, dapat 2 EPO. Terus sampai 1000 kali itu dalam training. Nantilah teman-teman bakal coba training, dia bakal merasakan perbedaannya. Nah, ini akan jadi tricky teman-teman kalau teman-teman langsung menghabiskan satu sesi training sebanyak dataset 2000 dengan 1000 kali EPO. Pertama, trikinya kenapa? Karena sekarang Google Colab berbayar. Yang free itu ada batasan, limited. Jadi kalau teman-teman memaksakan 2000 dataset ini dengan EPO 1000, bisa-bisa trainingnya belum selesai, sudah kena limit. Kita udah nunggu seharian, ternyata nggak berhasil, data nggak bisa diekspor, gagal, nangis lah. Caranya seperti apa? Kita akalin. Nah ini bagi teman-teman yang memanfaatkan fitur free ya. Kalau misalkan punya laptop gaming yang spek dewa ya, tentunya bisa training menggunakan laptopnya masing-masing atau PC-nya masing-masing, nggak khawatir ini. Tapi kalau kita pakai Google Colab yang free, yang kita nggak mau bayar sekian dolar untuk subscribe bulanan, ya kita perlu pakai trik lah ya. Caranya adalah dengan apa? Kita bisa pecah gitu, jadi training 1, training 1, sama training 2. Nah, training 1 itu misalkan ini mungkin teman-teman agak kurang nyampe atau apa ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk biar teman-teman bisa mempersiapkan kalau misalkan dapat TA atau skripsi yang ada hubungannya sama AI. Ini adalah salah satu trik untuk mengakali Google Colab yang limited. Oke, ini kan ada 2000, kita pecah. Jadi misalkan 1000, ini jadi di training pertama itu kita cuma nge-training sebanyak 1000 doang. Baru di training kedua itu kita full. Kemudian EPO-nya ini juga sama. EPO-nya itu kita bisa akalin. Misalkan kita pakai 500 dulu. Baru yang training kedua, baru yang beneran EPO 1000. Nah, triknya di mana? Ketika kita training pertama, itu kan datasetnya cenderung lebih sedikit. Kemudian EPO-nya juga cenderung lebih sedikit. Artinya bisa jadi hasilnya itu bagus. Bisa jadi bagus, bisa jadi nggak bagus. Tapi tidak lebih bagus dari training ke Oke. Nah, ketika kita udah dapat hasilnya, meskipun tidak bagus, hasil ini kita bisa lakukan pendeteksian ini dengan memanfaatkan shift tadi. Paham nggak? Oke, guys. Jadi ketika kita mau training, kita butuh yang namanya anotasi. Mungkin belum dijelaskan. Jadi anotasi itu kita membuat seperti ini, guys. Membuat gambar ya. Gambar itu menjadi kita kotak-kotaki gitu. Kita areai. Kita labelin, oh ini person, oh ini dasi, oh ini person juga gitu. Yang nantinya akan menghasilkan data ini. Nah, kalau teman-teman
menggunakan trik ini akan mempersingkat waktu sehingga training keduanya itu akan jadi lebih efisien, sehingga ini akan jadi terhindarkan, misalkan terkena limit atau terkena limit, maka bisa dihindari. Oke, jadi kenapa ada fitur save text, save format, CSV, conf, crop, dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan ketika kita mau mengakali training yang kita lakukan. Oke lah, ini sekedar pengetahuan aja ya. Kalau misalkan nggak begitu nangkep juga nggak apa-apa. Intinya argumen-argumen ini tetap berguna gitu, meskipun belum digunakan, tetap berguna nanti. Kemudian ada no save, itu kita kalau misalkan kita kasih true maka dia nggak kesimpan. Tadi kan kesimpan ya di run data ini, kesimpan. Nah ini nggak kesimpan. Kemudian classes, nah classes ini adalah kita menciptakan filter. Jadi kita hanya fokus di kelas-kelas tertentu. Oke, contoh gini, misalkan teman-teman skripsiannya misalkan mendeteksi kendaraan, mobil, motor, gitu. Terus menggunakan teman-teman nggak pengen training ulang gitu karena ribet misalkan atau males gitu, kita bisa pakai model yang udah ada, tapi kita batasin gitu. Misalkan kita cuma butuh bicycle aja, car aja, motorcycle aja, train aja, truck aja gitu. Yang lain nggak kita hiraukan, jadi kita anggap nggak ada gitu. Jadi kita filter, meskipun kita mendeteksi fire hydrant gitu, tapi di sininya itu nggak kedetek gitu. Oke, kita coba misalkan kita tulis classes, jadi kita akan fokus di person aja ya, jadi yang Thai bass itu bakal nggak ada. Nah, kita lihat di EXP8, nah di sini bassnya nggak terdeteksi ya. Yang ini Thai-nya juga nggak terdeteksi. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi kayak skripsiannya atau TA-nya deteksi objek-objek yang udah ada di sini dan males pengen training, ya udah manfaatkan fitur ini. Yang pasti ini udah bagus ya modelnya gitu. Daripada kita training lagi dan hasilnya belum tentu bagus ya, kita bisa manfaatkan. Oke, tapi nggak tahu ini boleh apa enggak ya. Kemudian ada banyak hal yang lain ya yang harusnya bisa kita bahas satu persatu, tapi gimana ya, bahas nggak ya. Kemudian agnostic NMS, ini aku kurang begitu tahu, itu nanti teman-teman bisa cari di sini atau kita bisa tanya langsung ke ChatGPT ya. Soalnya ini nggak sering kita gunakan. Adalah teknik dalam object detection yang digunakan untuk seleksi bounding box terbaik tanpa memperhatikan kelas dari objek. Kelas overriding ya, risiko tumbang tindih antar kelas bisa terjadi overlap antar kelas bisa dieliminasi. Oke. Small object detection dan coba untuk Oke guys, jadi ini tuh kurang lebih ya, setelah kita baca sedikit itu ada hubungannya sama IOU tadi, IOU atau NMS tadi. IOU. Jadi kan IOU tadi saya bilang dia nggak akan terpengaruh ketika
dia itu beda objek ya. Tapi kalau agnostik ini dia memperhatikan juga gitu. Jadi perbedaannya sama kelas aware RMS ini, dia itu semua kelas diproses secara bersama. Dan ini risiko tumpang tindihnya adalah overlap antar kelas jadi eliminasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian augment ini apa? Ini juga jarang banget dipakai ya. Itu teknik untuk memperbanyak atau memvariasikan data pelatihan. Oke, jadi gini, ada yang namanya, nah kita balik bahas trainingan lagi. Jadi training yang bagus itu untuk mendapatkan model yang bagus perlu yang namanya dataset yang bagus. Dataset yang bagus itu unik dan banyak. Gimana kalau ternyata kita cuma bisa menyediakan dataset realnya itu cuma 1000 misalkan. Sedangkan kita pengennya 2000. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan augmentasi. Augmentasi itu adalah gini. Augmentasi dataset. Jadi dari satu dataset yang sama itu kita bisa otak-atik supaya datasetnya itu bervariasi, jadi lebih unik. Contoh kita punya satu gambar kucing nih. Aduh kecil dulu ya. Nah, satu gambar kucing ya. Nah, ini kita bisa gandakan sehingga datasetnya itu banyak, tapi tetap menjaga keunikan. Kalau kita kopas doang, misalkan ini satu gambar ini kita kopas, iya banyak, gitu. Bisa sampai 2000, tapi datanya nggak unik. Artinya dia belajar pengalamannya itu aja, gitu. Nggak kaya. Sedangkan kalau kita augmentasi, data gambar satu ini, entah kita rotate, entah kita zoom, entah kita turunkan atau naikkan brightness kontrasnya sehingga datanya itu lebih bervariasi meskipun data awalnya itu cuma satu gambar. Nah, ini adalah salah satu trik juga teman-teman untuk nge-training ya, gimana caranya kita bisa training dataset yang bagus tapi kita terbatas terhadap pengumpulan data ya, crawling data yang ternyata kita cuma bisa sedikit gitu. Nah, kita butuhnya banyak. Nah, kita bisa lakukan augmentasi. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lah tentang augmentasi. Ini soalnya panjang. Nah, contohnya misalkan ini bunga ya. Aku pengen deteksi bunga ini pakai YOLO gitu, tapi datasetnya sedikit. Nah, satu gambar ini bisa kita rotate atau kita flip atau kita zoom. Dari satu gambar ini kita bisa jadikan beberapa. Misalkan satu gambar ini jadi 5 gitu. Dari awalnya kita punya dataset 1000, kita bisa menghasilkan dataset yang sebanyak 5000. Yang mana itu meskipun hasil copy, tapi dia tetap unik karena gambarnya nggak sama. Karena di rotate, di flip, di zoom, diatur gelap terang sama kontrasnya, jadi tetap unik. Jadi ini untuk ngakalin ya. Augment. Visualize feature ini adalah untuk menampilkan fitur-fiturnya. Ini agak susah ngejelasin ya. Fitur itu adalah kalau dalam pendeteksian, dalam AI atau machine learning, kita akan melakukan deteksi. Ya kan? Deteksi itu pasti kita menggunakan parameter atau fitur. Misalkan kita berada di dalam bis gitu. Kita berada di dalam bis,
kita kemudian pengen mendeteksi copet. Kita mendeteksi copet ini pasti berdasarkan parameter kan. Kira-kira ciri-ciri copet itu gimana? Misalkan gondrong, misalkan gondrong. Nah, ketika ada orang gondrong lewat, nah ini copet nih. Misalkan. Dan kita bisa mendeteksi, oh orang ini kita asumsikan ini pencopet dari gondrongnya. Nah, fitur atau parameter ini adalah yang tadi gondrong. Dari labelnya adalah copet. Artinya ini, si dalam pendeteksian ya, dalam machine learning AI sampai sekarang pun itu kita butuh yang namanya parameter atau fitur yang kita gunakan untuk mendeteksi objek yang kita mau gitu. Contoh lain kita bisa membedakan buah jeruk sama buah stroberi itu berdasarkan apa? Satu, warna. Kalau jeruk orange, kuning, hijau. Kalau stroberi merah, pink, dan seterusnya. Parameternya adalah warna. Kemudian dari apa lagi? Dari tekstur, misalkan. Tekstur jeruk dia lebih halus, misalkan. Tekstur stroberi kasar atau berrongga. Dari warna dan tekstur kita bisa melihat atau mendeteksi, oh ini buah jeruk, oh ini buah stroberi, ya kan? Oke. Nah, dalam dunia AI, machine learning, terutama dengan image processing, kita butuh yang namanya fitur. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, bisa jadi fiturnya itu warna, terus kemudian HSV atau GLCM atau yang lain. Ini bisa di visualize di sini. Nah, tapi kalau di YOLO karena base-nya itu adalah CNN, maka fiturnya itu adalah fitur matriks CNN, bukan matriks ya. Lebih tepatnya matriks yang benar-benar banyak dimensinya gitu. Sehingga kita nggak bisa kita baca secara langsung ya, semudah kita bisa menyebut gondrong atau merah atau kasar gitu-gitu. Jadi visualize feature. Jadi feature itu ya maksudnya. Jadi parameter apa yang kita gunakan untuk mendeteksi. Nah, kenapa kita perlu tahu yang namanya feature. Feature ini atau fitur atau parameter. Kadangkala tuh ya mahasiswa ya, itu dalam dia membangun sistem pendeteksian. Itu tuh dia karena nggak belajar tentang fitur atau parameter ini, itu tuh dua objek yang berbeda ini kadang memiliki fitur yang sama. Contoh ya, ada mendeteksi mobil, jenis mobil menggunakan YOLO. Kalau mendeteksi kendaraan secara umum ya, menggunakan YOLO itu masih masuk akal gitu kan. Misalkan bis, kemudian truk, kemudian sepeda motor, itu bisa dibedakan ya. Maksudnya dari mata telanjang kita tuh bisa tahu, oh ini motor, ini bus, ini truk, ini mobil gitu. Tapi kalau mendeteksi jenis mobil spesifik dengan merek dan serinya misalnya, itu akan jadi lebih sulit gitu, karena kita akan bingung menentukan fiturnya gitu. Fiturnya apa sih yang membedakan Toyota dengan Honda gitu? Apa sih yang membedakan? Secara rodanya sama 4, secara punya spion, warna juga tergantung seri gitu. Paham ya? Jadi kita perlu melihat fitur
apakah nggak mungkin mendeteksi jenis mobil? Mungkin aja, tetapi untuk bisa menciptakan sistem itu, kita perlu yang namanya ini. Kita harus teliti banget, misalkan Toyota, aku nggak ngerti jenis mobil ya, misalkan motor lah, motor Vario, itu apa fiturnya, ciri-cirinya, yang membedakan dengan motor Beat. Apa? Kalau kira-kira fiturnya ini bisa didefinisikan, ya berarti mungkin bisa lebih mudah. Kalau misalkan kita sulit, ya sistem yang akan kita bangun juga nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa, ya bisa. Tapi kita akan lebih effort. Nah, keuntungan kita tahu tentang fitur atau parameter ini ketika teman-teman yang mahasiswa ini mau bikin skripsi TA, kita bisa cari judul yang bisa kita gapai. Kita gak mungkin lah ya bikin sistem deteksi merek dan seri motor menggunakan YOLO film. Bisa, tapi mati. Bisa, maksudnya bisa. Tapi ya gitu, karena fiturnya ini apa gitu loh. Banyak fiturnya, tapi terlalu nyaru, terlalu mirip gitu. Beda kalau misalkan kita mendeteksi jenis kendaraan. Nah ini kita bisa labelnya paling motor, mobil, pesawat, ya kan? Oke, fitur ya tadi ya, bahas kemana-mana. Update untuk mengupdate model. Kalau misalkan kalau misalkan weight-nya ini kita pakai URL, ini kan kita bisa isi pakai URL ya. Nah, kalau pakai URL tinggal di servernya kita diupdate gitu, jadi bisa kita update secara otomatis. Kemudian project, nah ini adalah directory untuk menyimpan hasilnya gitu. Di sini kan tertulis run detect. Nah, di sini run detect. Nah, ini nanti tersimpan di sini. Kemudian name. Nah, ini exp. Nah, di sini exp1, exp, exp2, exp3. Nah, ini nama foldernya aja. Access OK, existing project or name OK, do not increment. Nah, ini kalau ini kan namanya sama ya, XP ya. Ini di status false. Nah, kalau misalkan deteksi yang berikutnya, oh XP kan udah sama ya, tinggal tambahin 2, tambahin 3, tambahin 4 dan seterusnya. Kalau misalkan ini kita bikin true, maka kalau udah ada EXP ya kita nggak bisa nyimpan gitu. Existing project or name OK, do not increment. Line thickness itu untuk mendeteksi ini nih, besarnya ini bounding box gitu dalam satuan pixel. Nah, semakin besar ya semakin tebal. Oke, terus hide label itu untuk menyembunyikan ini, personnya ini nggak ditampilkan. Hide conf untuk menyembunyikan ini. Oke, ini kita cobalah ya biar pada tahu ya. Hide labels, label, hide, salah ini, harusnya pakai bukan underscore, hide conf. Oke. Nah, udah di XP. Nah,
Ini kan nggak ada nih persen sama apa namanya, confidence-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa ingin menggunakan YOLO ini di punya tampilan sendiri atau GUI sendiri, maka ya bisa digunakan ini. Jadi label sama confidence-nya tinggal ditaruh di tempat lain. Half use FP16 half precision inference. Nah, ini aku nggak tahu pasti, tapi intinya ini tentang tentang permodelan di arsitektur YOLO-nya. Gitu. Kemudian dua ini half sama DNN. Kemudian feed strike, ini adalah video frame rate strike. Gitu. Apa ya? Strike for processing video frame. To skip frame between processing, default is 1. Kalau dari sini sih untuk menyekip frame between processing. Oke, jadi ini kasusnya gini. Bagi teman-teman yang udah nyoba menjalankan YOLO dari kamera. Kamera itu real time kan ya? Kamera itu ada yang namanya FPS. Aduh. Ini cek. Loh, serius. Oke, ada yang namanya FPS. FPS itu apa? Frame per second. Nah, frame per second artinya kalau kita ngerekam video, itu artinya kita sedang memotret dengan kecepatan tinggi. Anggaplah FPS ini nilainya 12 misalkan. Artinya ada 12 gambar yang ditangkap dalam waktu 1 detik. 12 gambar dalam 1 detik. Jadi ketika kita ngevideo nih, itu pada dasarnya kita ngefoto gitu sebanyak 12 gambar dalam 1 detik. Oke. Ya, ini misalkan ada frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, dan seterusnya. Jadi dalam 1 detik itu ada 1, 2, 3, 4, sampai 12 frame, 12 gambar yang ditangkap, yang dia itu diputar secara cepat. FPS visualization. Nah, apa ya? Nah, ini nih. Nah, ini. Anggapnya kalau kita FPS-nya tinggi, maka semakin banyak frame yang kita tangkap atau gambar yang kita tangkap. Kalau FPS-nya rendah, berarti semakin sedikit frame yang kita tangkap. Nah, efeknya apa di YOLO? Efeknya apa sih di YOLO? Ya, efeknya semakin besar FPS maka akan memperberat kinerja YOLO gitu. Karena YOLO itu sebenarnya nggak cuma YOLO ya, algoritma lain pun sama gitu. Jadi kita itu memproses per frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 gitu. Nah, kita coba cek kecepatannya berapa ini. Speed per prosesnya berapa? 0,5 ini 3,89 milisecond. Ya, 3,89 milisecond. Nah, ketika kita punya 38 milisecond untuk memproses satu frame aja, maka kalau dikali 12 berapa? Kok 12 nih? Kalkulator 12 dikali
38,9. Ini milisecond ya, berarti milisecond berarti 0,46. Jadi untuk 1 detik itu membutuhkan sih? Gampangannya 12 frame itu per 1 second kan. Untuk proses deteksinya itu 0,466 second. Artinya proses deteksinya itu lebih cepat daripada proses atau sama dengan proses penangkapan gambar. Artinya bisa real time. Dengan deviceku yang ini, yang aku pakai ini, dengan pendeteksian ini, dengan waktu yang sekian, itu aku bisa real time. Ngerti ya? Artinya waktu yang aku gunakan untuk mengolah satu gambar dibandingkan dengan waktu untuk FPS, itu aku masih nututi gitu. Nah, gimana kalau device kalian kentang? Misalkan ini kalian ini kalian kalau skripsian ya, kalau ada hubungannya sama object detection, machine learning, AI, apalagi image processing, jangan pakai Raspberry Pi karena kentang banget. Misalkan ini kamu 0,5 second, kenapa kentang? Karena 1 frame ini aja membutuhkan, misalkan ya, ini kasarannya aja, setengah detik. Setengah kali 12 berapa? 6 detik. Frame-nya itu ada 12. Jadi dalam 1 detik itu ada 12 frame. Kamu membutuhkan waktu sebanyak 6 detik untuk memproses semua itu. Artinya kalau kamu paksain bakal lemot dan videomu bakal kayak patah-patah gitu, nge-lag. Ya, nge-lag parah. Terus apa hubungannya sama video stride? Video stride itu adalah untuk meloncatin. Jadi kalau device kentang kalian nggak mampu untuk ngejar, nah ini ada yang namanya tadi stride ya, video stride. Artinya lompatan. Astagfirullahaladzim. Balik cuy. Nggak, intinya lompat ke sini lah ya. Lompat dari sini ke sini. Loh, apa sih ini? Nah, oke, jadi dari sini, astagfirullah, dari sini ke sini, normalnya kan dari 1 frame ke frame yang lain, nggak ada jeda, 1 frame, frame 1 ke frame 2, ke frame 3, ke frame 4 nih. Kalau misalkan device kalian kentang, kalian bisa pakai speed stride, yang mana itu bisa membuat kalian bisa melompatin frame yang diantaranya gitu. Jadi dari frame 1 ke frame 4. Anggaplah ini ya, misalkan ini ada 12 nih, 12. Oke. Dengan kemampuan PC kalian yang kentang ini 0,5 second per frame. Terus kalian video stride. Tuh. Jadi ini itu dihiraukan, nggak dihiraukan, kayak dibiarin aja gitu, nggak dianggap. Jadi astagfirullah, aku apain sih? Nah, abis ini ya terus di straight lagi sini, terus lompat lagi ke sini, terus lompat lagi.
Oke, jadi intinya akan ada frame yang nggak kepakai. Yang dipakai cuma beberapa aja. Nah, jadinya dari 12 fps kalau kalian lompatnya itu 4 atau video straight-nya itu 4, ini kan 1 ya. Kalau misalkan kalian isi 4, maka dia akan lompat 4 frame. 1, 2, 3, 4. Maka dalam 12 frame per second, ada 12 frame, kalian cuma mendeteksi di frame 1, frame 4, frame berapa nih? Frame 7, 8, 9, 10, frame 10 gitu. Yang artinya jadi total itu ada 2 detik. Totalnya ada 2 second untuk ini masih nggak sih. Jadi untuk satu second 12 frame ini butuh waktu 2 second atau 2 detik. Tetap lemot tapi nggak selemot tadi gitu. Nanti ya, kalau tadi kan 1 detik video kalian yang berisi 12 frame itu untuk melakukan pendeteksiannya itu dibutuhkan 6 detik. Kalau pakai video straight itu cuma 2 detik. Paham ya? Nah, oke. Ini kita belum yang lain-lain nih. Oke, mungkin ini dulu aja. Nah, cara pemanggilan ini itu ada di bawah sini. Nah, ini kalian menginputkan ini. Nah, seperti tadi yang beberapa sudah kita coba ya. Gitu, kayak misalkan hide labels. Nah, kita ketiknya min hide min labels. Gitu. Dan seterusnya. Nanti kalau misalkan salah pasti ada ini kok dikasih tahu. Misalkan unrecognized argument gitu, nanti dikasih tahu ini harusnya kayak gimana gitu. Oke, jadi intinya kita membahas tentang argumen di YOLO V5. Argumen di YOLO V5 itu ada banyak ya, kita review lagi. Ada weight atau modelnya, kemudian ada source untuk inputan, data untuk dataset, terus kemudian ada image size untuk size inputan untuk CNN-nya di dalam arsitektur YOLO. Panjang dijelaskan. Kemudian confidence threshold untuk membatasi confidence biar ada objek yang dianggap sama tidak dianggap gitu. Sama IOU trace untuk menghindari objek yang bertumpuk dianggap satu objek yang sama atau 2 objek yang berbeda. Kemudian ada max detection, maksimal objek yang dideteksi dalam satu gambar atau satu frame. Kemudian device itu device kalian, kalau misalkan kalian punya Nvidia GPU itu tulis indeksnya, kalau enggak ya CPU gitu aja. Kemudian ada view image untuk menampilkan image, save text, save format, save CSV, confident itu untuk menyimpan hasil dari deteksi kayak yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian no save untuk gak menyimpan apapun, classes untuk memfilter kelas-kelas tertentu ya. Misalkan modelnya itu mendeteksi manusia, mobil, bla 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 gitu, tapi kalian cuma pengen mendeteksi manusianya aja, bisa difilter pakai classes. Kemudian agnostic NMS itu ada hubungannya sama IOU gitu. Jadi kalau IOU itu dia cuma berefek ke label yang sama, kalau yang agnostic NMS itu ke semua label gitu. Kemudian augment untuk mengaugmentasi data gitu ya, untuk dari satu data itu bisa diperbanyak dengan mempertahankan keunikannya gitu. Kemudian ada visualize untuk memvisualisasi fitur ya, fiturnya tadi udah kita bahas apa itu fitur. Kemudian
untuk update model, kemudian project, nama projectnya ini, nama kalian nyimpen hasil pendeteksian, name nama projectnya ini EXP, kemudian axis OK, ini biar bertambah ini XP0, XP1, XP3 dan seterusnya. Kemudian ada line thickness, itu untuk seberapa tebal tipisnya bounding box. Kemudian ada height label, height confidence untuk menyembunyikan label dan confidence. Kemudian half sama DNN, itu berhubungan sama arsitektur di YOLO-nya gitu. Kemudian video strike untuk melompati frame kalau misalkan input kita adalah video. Oke, itu semua ya, udah banyak. Mungkin untuk satu video ini kita cukup membahas tentang penjelasan argumen YOLO V5. Teman-teman bisa di-explore lagi, disesuaikan dengan rasa penasaran masing-masing.